Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana wa raghhabana fil jihad lihimayatid dini wa dar'il fasad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walida wa la awlad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ubad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi ila sabilir rasyad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumit tanad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan anugerah dan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fil jihad wa fi talabis syahadah wa ma jaa fi fadliha. Ini bab menggemarkan pada berjihad dan meminta kepada Allah mati sebagai syahid, dan yang datang tentang keutamaan syahadah syahid itu. Ada 3 pasal di dalam bab ini. Yang pertama adalah jihad. Jihad itu artinya adalah mencurahkan segala kemampuan, baik itu diri, baik itu harta, baik itu pikiran, untuk memerangi orang-orang kafir dengan tujuan meninggikan kalimat Allah. Nah, itu adalah jihad. Dan jihad ini merupakan suatu ibadah yang mana kita diperkenankan untuk mengorbankan diri. Satu-satunya ibadah yang mana kita diperkenankan untuk mengorbankan diri adalah jihad ini. Kalau ibadah-ibadah lain kita tidak dibolehkan untuk mengorbankan diri kita. Contohnya seperti haji. Nah, haji itu adalah suatu ibadah. Namun apabila perjalanan kepada haji itu membahayakan diri kita, bahkan sampai mencelakakan diri kita, maka haji itu gugur kewajibannya. Nah, demikian pula puasa. Puasa itu kita diwajibkan, dipardukan puasa. Tapi apabila sewaktu kita puasa itu kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah payah yang mengharuskan kita buka puasa, maka kita diperintahkan untuk buka puasa untuk menjaga keselamatan diri kita. Nah, setiap ibadah itu kita tidak diizinkan untuk mengorbankan diri, kecuali ibadah yang namanya jihad ini. Nah, kalau jihad bukan hanya diizinkan kita mengorbankan diri kita, bahkan diberi pahala yang besar apabila kita mati sebagai syahid itu.
Yang kedua, pasal tentang menuntut syahadah. Artinya kita disuruh minta kepada Allah dimatikan sebagai syahid. Kita disuruh oleh Nabi kita bahwa kita selalu mohon kepada Allah agar kita wafat sebagai orang yang syahid. Dan yang ketiga pasal adalah tentang kelebihan dan keutamaan itu syahid tadi, syahadah. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqa fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah membeli, menukari diri orang yang beriman dan harta benda mereka. Jadi diri orang yang beriman itu, harta-harta mereka ditukari oleh Allah dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang yang beriman itu dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh orang kafir dan dibunuh orang kafir. Nah, jadi artinya orang-orang yang mengorbankan dirinya berperang melawan orang kafir, orang-orang yang mengorbankan hartanya untuk jihad, itu sama dengan menjualnya kepada Allah dengan bayaran surga. Janji atas Allah itu benar. Dalam Taurat ada, Injil ada disebutkan, dan dalam Al-Quran. Dan tidak ada orang yang lebih menepati janji daripada Allah. Maka bergembiralah kamu, bergembiralah kalian dengan perjualan kalian yang kalian jual dengannya. Gembiralah kita kalau kita bisa menjual diri kita kepada Allah. Gembiralah kita kalau kita bisa menjual harta benda kita kepada Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu merupakan satu keberuntungan yang besar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma bainad darajataini kama bainas samai wal ard. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Sesungguhnya di dalam surga itu 100 derajat yang Allah sediakan untuk pejuang-pejuang di jalan Allah, yang mana antara 2 derajat itu tingginya sebagaimana antara langit dan bumi. Artinya orang-orang yang jihad fisabilillah itu orang-orang yang meninggal, yang gugur sebagai syuhada, itu orang yang paling banyak menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan Allah di dalam surga itu. Wa an Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballagahullah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashih
rawahu Muslim wal arba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, baik laki-laki perempuan, yang tua yang muda, minta kepada Allah mati syahid, mintanya itu dengan benar, artinya ini bujur-bujur minta kepada Allah mati syahid, maka Allah sampaikan dia di akhirat nanti kepada kedudukan orang-orang yang syahid, sekalipun dia mati di atas hamparannya. Hendak berperang lisabilillah, kadada musuh. Macam kita sini adalah musuh orang kafir kadada. Jadi untuk mencapai kedudukan syuhada, orang syahid itu diberikan jalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara meminta kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba ini syahadah indal maut. Ya Allah, berikan hamba ini syahid ketika mati. Nah, kalau kita bujur-bujur minta itu, maka di akhirat Allah akan menempatkan kita sebagai syuhada, walaupun kita dalam dunia ini meninggal di atas tilam. Artinya, bahkan dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah SAW yang artinya, paling banyak syahid umatku itu, ujar Nabi, ashabul purus, orang-orang yang mati di tilam. Di akhirat tuh, ini ada golongan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini ada golongannya ulama, ada golongannya talabatul ilim. Nah, ujar Nabi, dalam kelompok orang yang mati syahid itu sebenarnya yang paling banyak di situ orang yang mati kada dalam perang, matinya ditilam. Kenapa sebabnya? Karena dia ingin, karena dia berdoa kepada Allah minta mati syahid itu. Nah, sebab orang yang bujur-bujur minta kepada Allah mati syahid, Allah kabulkan doanya dan di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa anna lahu ma 'ala al-ardi min syai' illa syahid yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fayuqtalu 10 marrat lima yara min al-karamah wa fi riwayatin lima yara min asy-syahadah muttafaq alaih wa rawahu at-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang yang masuk surga ingin kembali ke dunia, walhal baginya tidak ada sesuatu di dunia itu melainkan orang syahid. Dia mencita-cita kembali ke dunia, maka dibunuh sampai 10 kali karena sesuatu yang dia lihat dari kemuliaan yang diberikan Allah di dalam surga kepada orang yang mati syahid itu. Orang tuh bila sudah ke surga kada hendak lagi balik ke dunia ini, karena begitu nikmatnya itu surga tadi. Kecuali orang nang mati syahid. Nah, orang mati syahid ini begitu masuk surga, ini hendak berbulik pulang ke dunia, hendak bakalahi pulang orang kafir supaya dibunuh orang sampai 10 kali berperang, mati dibunuh orang, hidup pulang misalnya dibunuh orang pulang, hidup pulang dibunuh orang pulang sampai 10 kali. Karena begitu hebatnya, begitu besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid itu. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yughfaru lisyahid kullu syai'in aw dhanbin
illa daina. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid itu. Diampuni Tuhan. Seluruh dosa-dosanya diampuni. Kecuali hutang. Menghutang kada berilaan walaupun mati syahid. Artinya hak-hak manusia itu kada bisa lepas dengan sebab dia mati syahid, tetap akan diproses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang ini pernah jadi maling, orang ini pernah merampok, orang ini pernah berhutang kada bayar, orang ini pernah memfitnah orang ini pernah menggibah orang, 4 berperang fisabilillah, mati gugur sebagai syahid, tetap kada kawa langsung ke surga matinya, tetap kada kawa langsung ke surga, tetap diproses oleh Allah. Oh ini ada hutang, nah bayari lawan pahala-pahalanya. Oh ini ada memfitnah orang, dipotong lagi pahala-pahalanya. Oh ini ada dahulu menampilin orang yang kada bersalah, bayari dengan amal kebaikannya. Nah kecuali hak-hak manusia ini kada bisa terselesaikan dengan mati syahid itu. Apalagi nang mati biasa, apalagi orang yang mati biasa, mati kada sebagai syahid, hutang banyak di sana kemari, mengambil ampun orang pernah juga, memitnah orang biasa juga, mendakwa orang kada bujur pernah juga, mati maginnya. Nah orang mati syahid saja kada kau masuk surga selama ada sangkut paut dengan manusia itu. Tapi ada hadis lain yang mengatakan kecuali dia mati syahid di lautan. Nah, misalnya berperang ini di laut. Nah berperangnya di laut, lalu ingin terluka, gugurnya ke laut itu, mati, dubul matinya, mana mati lamas, nah, mana mati karena orang kafir tadi, karena pedangnya atau karena pelurunya atau karena apa, misalnya di perahu bakalahi orang kafir nih, nah lukanya gugur, mati lamas, ditumbaknya oleh orang kafir atau ditimbaknya orang kafir, mati lamas. Nah kalau itu diampuni oleh Tuhan seluruh dosa-dosanya, baik nang bersangkut lawan Allah atau nang bersangkut dengan manusia. Ini dalam syarahnya ada disebutkan ini. Yaghfaru lisyahidil bahri az-dzunub kulluha wad-dain. Diampuni bagi orang yang syahid di lautan seluruh dosa-dosanya, termasuk hutang piutang kepada orang. Jadi ada lebih utama orang yang mati syahid di laut itu daripada yang mati syahid di daratan ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi i'dadil quwwati wa fir ribati wal hirasa wa habsil khayli fi sabilillah wa tajhizil ghazi. Ini kemudian menggemarkan lagi tentang mempersiapkan kekuatan dan menjaga, menahan diri di suatu tempat untuk menjaga keamanan negeri dari serangan orang kafir, dan mempersiapkan kuda-kuda di jalan Allah, dan mempersiapkan orang yang berperang. Anak berperang itu perlu persiapan, berlatih menimbak. Bahari zaman Nabi itu tumbak diterabangakan. Nah, ada berlatih memanah, ada perlombaan kuda. Tujuannya untuk melatih kekuatan berperang. Nah itu sesuatu ibadah yang sangat besar pahalanya.
An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Al-Anfal. Ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Rawahu Muslim wa ghairuh. Rasulullah SAW bersabda menyampaikan firman Allah, bersiaplah kamu menghadapi mereka itu sekuasa kamu dari kekuatan dan daripada melatih kuda-kuda. Ini surat Al-Anfal. Allah menyuruh bahwa jihad wajib, tetapi Allah juga menyuruh agar menghadapi jihad itu ada persiapan-persiapan. Nah, kekuatan itu adalah meluntar, menimbak anak panah. Itu termasuk bagian daripada kekuatan. Nah, jadi berlatih membidik memanah supaya tepat sasaran. Nah, itu pun adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Menahan diri satu hari di jalan Allah itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan isinya. Ribatu yaumin. Perang itu di zaman Nabi dan di zaman sesudah Nabi, perang itu ada berwaktu. Misal perang dari jam sekian sampai sekian, habis itu istirahat. Nah, waktu istirahat ini mesti ada orang-orang yang menjaga kalau pina ada serangan mendadak. Nah, lalu ia menyiapkan dirinya untuk menjaga kalau ada serangan-serangan itu. Nah, menjaga itu satu hari nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya ini. Wa maudhi'u sauti ahadikum minal jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Dan bermula tempat tungkat salah seorang kamu dari surga. Tungkat itu kayak apa? Tungkat itu didiriakan kan harus benar. Nah, tempat tungkat itu di surga lebih baik daripada dunia dan isinya ini. Warauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma fiha. Dan berangkatnya seorang hamba di sabilillah itu baik pagi maupun petang itu lebih baik nilainya daripada dunia dan isinya. Muttafaq alaih wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aynani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis takut kepada Allah. Orang ini menangis karena takutan lawan Tuhan, kebanyakan berisi dosa umpamanya. Dahulu pernah ini, pernah itu, pernah ini. Lalu tabayang dosa-dosa itu mengatakan kayak apa siksa Allah. Lalu inya menangis. Nah, air mata itu menahan dirinya daripada siksaan api neraka. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga di jalan Allah fi sabilillah. Ini suatu tempat kampung berjaga malam kalau punya ada serangan orang kafir. Nah, berjaga malam itu inya. Nah, maka mata yang jaga di malam hari menjaga keamanan suatu kampung daripada kejahatan-kejahatan itu ada termasuk mata yang diharamkan neraka menyentuhnya itu.
Wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqad ghaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempersiapkan orang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh dia berperang. Kan jihad ini selama orang kafir kadang menyerang kampungnya, maka jihad itu fardu kifayah hukumnya. Nah, lalu ada orang yang jihad berperang, ada orang yang mendanainya. Nah, ini orang ahli perang, ini orang bisa berperang, tapi kada punya kuda, kada berisi pedang, kada berisi alat. Lalu ujar nang berduit, nah aku kada kawa umpat perang, cuma ikam kutukarakan kuda, ikam kutukarakan pedang, ikam kutukarakan tumbak sagan berperang. Nah, maka orang yang mendanai ini sama juga hukumnya adalah berperang juga di jalan Allah ngarannya. Dan barang siapa yang menggantikan orang yang berperang pada keluarganya dengan baik, maka dia sungguh berperang. Berperang di zaman dahulu itu ada 4 bulan hanya bulik. Nah, serang kampung ini, diserang pulang kampung ini, serang kampung sana. Kayaknya hanya bulik ke kampung seorang 4 bulan, 5 bulan hanya bulik. Lalu anak bininya ini siapa mau ungkusi? Nah, kalau ada orang yang mau ungkusi anak bininya karena lakinya ini berperang, maka yang mau ungkusi itu sama hukumnya ikut berperang juga. Muttafaq alaih wa rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban bi ikhtilaf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'di fa inna shib'ahu wa riyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah yakni hasanat kama warada fi ba'dil riwayat rawahul Bukhari wa Ahmad wa Muslim. Orang yang mempersiapkan kuda untuk perang fisabilillah, lalu kuda ini diberi makaninya, diberinya minum, nah maka kenyangnya kuda ini, hilangnya dahaga kuda ini, kotoran-kotoran kuda ini, kencingnya kuda itu memberatkan timbangan amalnya di akhirat kaina. Nah, ini orang yang menahan kuda, artinya menjadikan kuda, diberi makani, dididik, dilatih kuda ini untuk berperang, maka semua yang ada pada kuda itu akan memberatkan timbangan kebaikannya di akhirat nanti. Nah, kemudian at-tarhib minal firar minaz zahfi wa minal ghulul wa min tarkil ghazwi wal jihad. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim